أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik, sebelum kita melanjutkan kembali kajian kita, sini ada pertanyaan Abu Anas. Sebutkan 3 usul yang menjadi penyebab terjadinya riya. Yang pertama, suka dipuji. Yang kedua, tidak suka dicela. Yang ketiga, mengharapkan apa yang ada di tangan orang lain. Ahsan, barakallahu. Selanjutnya, qala al-Imam al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala, Babu du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Bab berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Bab ini memiliki keterkaitan dengan bab sebelumnya. Bagaimana yang pernah kita sebutkan, beliau menyusun kitab ini dengan sangat indah. Bagaikan mutiara yang terangkai dengan rapi. Antara satu bab dengan bab yang lainnya itu memiliki keterkaitan, memiliki hubungan. Apa maksudnya beliau membuat bab ini setelah bab-bab yang lain? Barakallahu fikum. Maksud beliau barakallahu fikum yaitu bagi orang-orang yang telah mengetahui makna tauhid, kemudian hakikat dari yang namanya tauhid, dan dia telah merealisasikan hal tersebut dan memurnikannya, barakallahu fikum, maka dianjurkan bagi dia untuk mendakwahkan tauhid kepada
orang lain. Barakallahu. Apa ya? Jadi beliau sengaja menjelaskan kepada kita tentang mana tauhid, kemudian hakikat yang namanya tauhid, keutamaan tauhid, kemudian wajib kita takut dari namanya syirikan. Kalau seorang itu telah berhasil mengamalkan ini semua, merealisasikan dalam kehidupannya, maka apa? Tidak cukup sampai di situ. Ya. Tapi dia sangat-sangat dianjurkan untuk mengajak orang lain untuk menjadi sama seperti dia. Dia masuk dalam kategori orang yang sempurna dan berupaya untuk menyempurnakan yang lainnya. Barakallahu fiik. Dan memang itu merupakan kewajiban yang dipikul oleh setiap muslim ataupun muslimah, sebagaimana yang beliau sebutkan dalam awal-awal kitab Al-Usul Salasah. I'lam annahu yajibu 'alaika an ta'al mu'adbai masail. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-amal, yang ketiga ad-da'wah, yang keempat as-sabru 'alal adab. Barakallah. Baik. Itu hubungan antara bab ini dengan bab sebelumnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qaulullah ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil dari bab ini. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Allah menyatakan, kul, katakanlah wahai nabiku, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Baik. Ad'u ilallah, aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ala basiratin, di atas basirah. Basirah ini adalah tingkatan dari ilmu yang paling tinggi. Jadi yang namanya ilmu itu memiliki tingkatan-tingkatan. Dan yang paling tertinggi adalah basirah, yaitu orang yang memiliki ilmu yang sempurna. Waalaikumsalam. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku juga sama, menyeru kepada dakwah ini. Wa subhanallahi, dan maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidaklah termasuk dalam golongan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Dari Surat Yusuf ayat 108. Keterkaitan antara ayat ini dengan bab sangat jelas dan gamblang, yaitu pada lafaz ad'u ilallah. Ya. Baik. Aku menyeru kepada Allah. Disebutkan oleh mereka. Baik. Disebutkan oleh Ibnu Jarir Tabari dalam tafsir beliau. Baik. Wahadahu la syarika lahu. Ad'u ilallah wahadahu la syarika lahu. Maksudnya aku mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukannya. Jadi aku mengajak umat manusia untuk bertauhid kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan
inti dari dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengajak umat manusia kepada tauhid, dan juga inti dari dakwah seluruh nabi dan rasul. Baik. Di dalam ayat ini terdapat beberapa muabid, ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan bagi setiap muslim ataupun muslimah, baik, yang ingin berdakwah, yang ingin mengajak orang lain, baik, kepada kebaikan. Yang pertama yaitu ikhlas. Yang pertama adalah ikhlas. Baik. Seseorang dalam berdakwah, mengajak orang lain kepada kebaikan, itu membutuhkan yang namanya keikhlasan. Maknanya dia mengerjakan hal tersebut tidak menginginkan imbalan ataupun balasan jasa dari orang lain. Memang benar-benar murni dia melakukan hal tersebut untuk mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang yang namanya ikhlas itu kelihatannya memang ringan di bibir, ya. Tapi kalau sudah terjun ke lapangan, barakallahu fikum, akan terasa berat. Bagaimana kita sebutkan kemarin, seorang sekelas atau sekaliber Sufyan Ats-Tsauri saja mengatakan ma'alatu syai'an asyaddu alayya min niyati. Satu perkara yang sangat-sangat sulit untuk aku luruskan, untuk aku perbaiki, itulah yang namanya niyat. Baik. Wasyaitan haris, dan syaitan itu sangat semangat untuk menggelincirkan anak. Baik. Mungkin di awal-awal perjalanan dakwahnya, ya, menyeru atau mengajak orang lain kepada kebaikan, mungkin bisa lancar, mungkin bisa ikhlas. Namun setelah berjalannya waktu, ya, godaan demi godaan itu akan berdatangan. Barakallahu fikum. Baik. Betapa banyak, ya, korban-korban yang sudah berguguran dalam medan dakwah ini, dari kalangan para duat ilallah, para asatid, para kiai, para masyayikh. Barakallahu fikum. Berawal dari yang namanya ketidakikhlasan, kemudian berakhir pada dia akan ditendang dari dakwah. Barakallahu. Baik. Nah, sebelum kita melanjutkan, di sini disebutkan tadi oleh Syekh Shalih Al-Syekh, barakallahu fikum, kalau mendengar kata dakwah jangan dipahami itu hanya kewajibannya para ustadz atau kewajibannya para masyayikh, ya, para kiai, para mubaligh. Barakallahu fikum. Dakwah itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Barakallahu. Sesuai dengan kadar keilmuan mereka. Dan juga jangan dipahami yang namanya dakwah itu dengan mengisi ta'lim atau muhabarah, ya, khutbah di masjid. Tidak. Dakwah itu lahannya sangat luas. Barakallahu. Yang namanya dakwah itulah mengajak orang lain kepada perkara kebaikan, meninggalkan dari yang namanya
kejelekan. Seseorang yang mengajak temannya untuk datang ke majelis taklim itu sudah dakwah. Seseorang yang memberikan sebuah majalah kepada temannya untuk dibaca itu sudah dakwah. Ya, memberikan bulletin juga sudah dakwah. Barakallah. Dan terkadang yang namanya dakwah tidak mesti dengan lisan, tetapi dengan perbuatan. Dan disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh barakallahu fikum, terkadang berdakwah dengan af'al, dengan perbuatan atau tindakan kita itu lebih berkesan. Ya. Lebih membuat orang lain tertarik barakallahu fikum untuk mengikuti yang namanya kebaikan. Barakallahu fikum. Baik. Apalagi kalau dengan melihat keadaan atau situasi, mungkin di kampung halaman ataupun di tempat pekerjaan, itu akan terlihat jelas perbedaan antara orang yang memang dia benar-benar mengamalkan ilmunya dan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Barakallah. Seorang muslim yang mengamalkan ilmunya, itu sudah merupakan bentuk dakwah. Iya, bentuk dakwah dia kepada orang lain. Barakallah itu. Dan bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada orang lain melalui ilmu yang dia amalkan. Barakallah. Ya, misalnya di kampung, barakallahu fikum, dia mungkin beda sendiri, dari sisi tata cara ibadah yang dia kerjakan dengan penduduk sekitar. Namun kalau dia bisa menampakkan akhlakul karimah, budi pekerti yang baik, sopan santun dalam bermuamalah, dalam bergaul dengan tetangga ataupun masyarakat sekitar, itu akan menarik simpati mereka. Dan ini yang benar-benar harus kita perhatikan ketika kita bergaul dengan orang-orang awam, entah itu di kantor kita, entah itu di kampung kita. Barakallahu fikum, kita harus berusaha mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Itu merupakan salah satu bentuk dakwah kita. Dan tidak jarang sebagian dari ikhwah kita yang ikut dalam pengajian salaf, ataupun ahlus sunnah, mereka mengenal dakwah ini melalui ikhwah-ikhwah yang lain. Entah itu di kantornya, entah itu di kampungnya, barakallahu fikum, yang membuat dia tertarik dari sisi tingkah lakunya, kemudian tata cara ibadahnya yang mungkin tidak sama dengan orang lain, barakallahu. Sehingga membuat dia penasaran dan terus bertanya dan bertanya. Akhirnya apa? Terus mengkaji dan mengkaji. Akhirnya kebenaran itu nampak baginya, barakallahu. Ini harus diperhatikan. Jadi namanya dakwah itu tidak khusus menjadi tugas para asatidz atau para kiai atau para mubaligh atau para masyayikh. Masing-masing kita memiliki tanggung jawab untuk berdakwah. Kita harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dibatasi oleh syariat. Yang pertama tadi harus ikhlas. Barakallahu fikum. Dengan keikhlasan ini
akan membuahkan buah yang sangat banyak sekali. Ya. Keikhlasan adalah sesuatu yang membuat hasil dari sebuah amalan itu menjadi langsung, awet. Begitu juga sebuah dakwah yang dibangun di atas keikhlasan, maka dakwahnya juga akan langsung. Barakallahu. Baik. Tidak pernah usang dimakan masa. Barakallahu. Kita bisa menyebutkan beberapa contoh asar pengaruh dari yang namanya keikhlasan. Barakallahu. Seperti Baitullah, Ka'bah. Ya, itu usianya mungkin sudah ribuan atau jutaan tahun. Sampai saat ini masih tetap ada. Dikarenakan rumah itu dibangun di atas keikhlasan. Barakallahu. Kemudian juga kitab-kitab para ulama, ya, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, mereka menulisnya dengan keikhlasan. Sampai sekarang kitab tersebut terus dipelajari dan dikaji oleh kaum muslimin. Ya, entah itu yang salafi, yang hizbi juga mengkaji Sahih Bukhari. Itu diantara buah dari keikhlasan. Hasilnya akan lebih awet. Barakallahu. Kemudian ketentuan selanjutnya yang bisa kita ambil dari ayat ini terkait dengan masalah dakwah. Dakwah itu harus dibangun di atas basirah, di atas ilmu. Sehingga berdakwah itu bukan hanya bermodalkan semangat saja. Barakallahu fikum. Sebagaimana tokoh-tokoh pergerakan, gitu ya. Atau sebagaimana remaja-remaja masjid, pokoknya semangat, mengajak orang untuk melakukan kebaikan-kebaikan atau meninggalkan yang namanya keburukan-keburukan. Namun tidak dibangun di atas ilmu. Barakallahu fikum. Maka hasil yang didapatkan bukanlah kebaikan tetapi adalah keburukan. Umar ibn Abdul Aziz, beliau pernah menyebutkan, man amila amalan bi ghairi ilmin kana mimma afsada katsirun mimma aslah. Seseorang yang beramal namun tidak dibangun di atas ilmu, maka mafsadah yang akan dia timbulkan itu lebih banyak daripada maslahnya. Kita bisa membuktikan sendiri, ya, di lapangan sana, di kancah dakwah yang ada. Kita bisa melihat begitu banyak pergerakan-pergerakan dakwah, barakallahu fikum, yang tidak dibangun di atas ilmu yang mumpuni. Barakallahu fikum. Sebut saja yang namanya Jama'atu Tabligh. Ya, yang mungkin saat ini sudah agak sedikit menurun pamornya, ya. Di awal-awal kemunculannya luar biasa. Ya mana? Benar. Nampaknya sudah menurun pamornya Jamaah Tabligh. Itu tadi. Dikarenakan dakwah yang dibangun tidak di atas ilmu. Tapi dakwahnya dibangun di atas manamat. Mimpi-mimpi Sayyid Kiai besarnya. Siapa itu? Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi.
Ya, landasannya bukan Al-Quran, hadis, tapi landasan intinya adalah mimpinya Syekh Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Barakallahu. Baik. Kalau kita mau melihat fakta di lapangan, iya. Berita-berita yang ada, kerusakan yang mereka timbulkan itu luar biasa. Barakallahu. Baik. Mulai dari yang namanya pencurian di masjid, ya, itu sampai di Palembang, itu pemerintah mengeluarkan peraturan khusus untuk mereka, itu tidak diperbolehkan untuk tinggal di masjid lagi, karena sudah banyak kasus-kasus masjid-masjid yang kehilangan, dan terbukti mereka yang melakukannya. Itu tadi. Karena dakwahnya bukan dibangun di atas ilmu, tapi semangat-semangat belaka. Barakallahu. Baik. Begitu juga kita bisa melihat contoh mereka orang Khawarij. Ya. Barakallahu fikum. Yang sangat demen dan sangat suka dengan yang namanya bentrok sana bentrok sini, gitu ya. Apalagi menjelang Ramadan seperti ini, wah, nampaknya mereka akan segera beraksi. Ya, nah, mereka itu kalau tidak terjadi bentrok dalam 1 bulan, wah, itu nampaknya nggak hidup, gitu ya. Nampaknya ormasnya itu nggak ada artinya. Barakallahu fikum. Mereka bosan kalau kajian-kajian seperti ini kurang bermakna, kata mereka. Enaknya itu langsung turun ke jalan. Nah, barakallahu fikum. Itu contoh. Ya, jadi beberapa pergerakan-pergerakan dakwah yang tidak dibangun di atas ilmu. Barakallahu fikum. Dan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menyebutkan bahwasannya basirah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, al-basirah bisyariah. Seorang yang berdakwah itu harus memiliki ilmu terhadap syariat ini. Dia harus mengerti terlebih dahulu ilmu syariat. Ya, dia ingin mengajak orang melakukan yang namanya sholat. Ya, dia harus mengerti bagaimana tata cara sholat yang dituntutkan oleh Islam, yang dibimbingkan oleh Rasulullah SAW. Bukan hanya mengajak orang sholat, sudah datang ke masjid, ya nggak diajari bagaimana tata cara sholat yang benar. Bagaimana jamaah tabligh, ya kan? Ngajak orang datang ke rumah mereka, masjid untuk sholat. Barakallahu fikum. Dalam keadaan ya mereka nggak tahu bagaimana cara sholat, bagaimana wudhu yang baik. Yang penting datang ke masjid, dengarkan taklim. Barakallahu fikum. Baik. Ini yang pertama. Jadi harus memiliki ilmu tentang syariat. Yang kedua, al-basirah bihalil mad'u. Memiliki ilmu tentang keadaan mad'u. Keadaan orang yang ingin kita ajak tadi. Barakallah. Baik. Itu juga harus diperhatikan dalam berdakwah. Ya. Siapa yang sedang kita ajak berbicara ini? Orang yang lebih tua daripada kita, atau orang yang selevel, ya, sebaya dengan kita, atau orang yang lebih kecil dari kita. Barakallahu. Dengan melihat ini kita bisa, barakallahu fikum, menentukan, ya, bagaimana
tata cara kita dalam berbicara atau mengajak dia. Tidak bisa kita menyamakan ketika kita mengajak orang yang lebih tua daripada kita dengan orang yang lebih muda. Jangan ya. Baik. Kalau kita yang berbicara atau mengajak dengan orang yang lebih tua daripada kita, tentunya menggunakan bahasa yang sopan. Kalau orang Jawa menggunakan kawamil. Kalau dengan anak yang lebih kecil, yang lebih tayyib, muda daripada kita, mungkin kita bisa menggunakan bahasa Jawa ngoko gitu ya. Baik. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian juga diperhatikan dari sisi kadar keilmuan mereka. Ya, mereka ini adalah orang yang awam atau orang yang sudah mengerti atau bahkan orang yang lebih tahu daripada kita. Barakallahu fikum. Begitu juga diperhatikan dari sisi keadaan, ya, lingkungan sekitar. Barakallahu fikum. Mereka itu lebih didominasi oleh pemikiran seperti apa? Ya, pemikiran sufi atau pemikiran khawarij atau pemikiran ikhwani atau yang semisal dengannya. Itu juga harus diperhatikan. Sehingga kita bisa dengan tepat memilih tema-tema atau hal-hal yang bisa kita sampaikan kepada mereka yang lebih penting. Barakallahu. Kemudian yang ketiga adalah al-basirah fi uslubid dakwah. Yaitu ilmu tentang tata cara, ya, mengajak orang lain kepada kebaikan dan meninggalkan yang namanya kebaikan. Itu harus memiliki ilmu. Maka ya, harus ada uslubnya. Ada gaya penyampaiannya. Kapan kita harus berbicara dengan tegas, dengan lantang, mengangkat suara, dan kapan kita berbicara dengan lembut dan santun. Barakallahu. Itu ada uslubnya. Iya. Dan tidak mesti yang namanya dalam berdakwah orang itu selalu berbicara dengan lembut, gitu ya, berbicara dengan santun, atau tidak selalu berbicara dengan keras, mengangkat suara dan tegas. Barakallahu. Tapi kedua-duanya diterapkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang tepat. Barakallahu. Bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada sebagian keadaan beliau berbicara dengan keras dan tegas. Seperti pada kasus ketika dalam safar, sebagian para sahabat ketika berwudu itu enggak becus. Ya, tumit-tumit mereka itu tidak dibasuh seenaknya dalam berwudu. Baik. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu mengambil tindakan yang tegas. Rasul mengatakan, wailun lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit tersebut akan terkena sambaran api neraka. Barakallahu. Suka. Baik. Begitu juga kita bisa melihat sikap keras beliau, baik, kepada salah seorang sahabat, Usama ibnu Zaid. Dalam sebuah pertempuran, barakallahu fikum, Usama berduel dengan salah seorang musuh, ya, dan Usama berhasil Sayyid memojokkannya dan membuat dia keok, kalah. Barakallahu fikum. Ketika dia terdesak, tiba-tiba dia mengucapkan, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah.
Maka ketika Usama mendengarkan ucapannya, kamu banyak bacot gitu ya, langsung ditebas. Barakallahu fikum. Dan kasus ini ternyata sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Usama dipanggil sama Rasul, langsung Rasul mengatakan, "Ataqtulu man qala la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Apakah kamu berani membunuh orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah? Terus ucapan ini diulang-ulang oleh Rasul kepada Usama. Sampai Usama pusing. Duhai kiranya kalau saat itu saya belum masuk ke dalam agama Islam. Saking malunya dan gak enaknya di hadapan Rasul. Padahal Usama ini siapa ya? Habibu Rasulullah SAW. Ya, orang yang sangat dicintai dan disayangi oleh Rasul SAW. Dan ketika dia melakukan pelanggaran, Rasul menyikapinya dengan tegas. Dalam kasus yang lain juga sama. Terjadi pada Usama bin Zaid. Ketika ada seorang wanita Quraisyah mencuri, barakallahu fikum, dan hendak dihukum had ya oleh Rasul, dipotong tangannya sudah sampai seperempat dinar. Maka keluarga dari wanita ini melobi sama bin Zaid karena tahu sama ini orang yang disayang oleh Rasul. Tolonglah ya, minta keringanan kepada Rasul, ini wanita-wanita keturunan ningrat. Jadi jangan sampai tangannya dipotong, bisa membuat malu nama baik keluarga. Akhirnya Usama mendatangi Rasul. Ya, nanti saya coba. Ketika mendatangi Rasul dan menyampaikan maksudnya, Rasul pun langsung menyemprot Usama lagi. Baik. Atas fi haddin min hududillah, apakah kamu mau meminta keringanan dalam hukum had yang telah Allah tentukan, wahai Usama? Wallahi lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat lapatat. Demi Allah, seandainya Fatimah putrinya Muhammad itu mencuri, tak potong tangannya. Malu lagi Usama. Barakallahu. Dalam sekian banyak kasus, ya, Rasul berbicara dengan tegas. Barakallahu. Dengan keras. Ya. Bagaimana Rasul mensikapi Ka'ab bin Malik dan dua teman yang tidak ikut perang. Itu kan sangat tegas. Sampai harus diboikot selama 40 hari. Dan yang lebih parah lagi, di akhir-akhir pemboikotannya apa? Istrinya disuruh ngungsi. Tidak boleh kumpul satu rumah dengan suaminya. Padahal apa? Padahal Ka'ab bin Malik berusaha untuk jujur. Sedangkan orang-orang munafik yang lain yang mencari uzur-uzur yang dusta, dia apa? Dimaafkan oleh Rasul. Tapi yang berbuat jujur malah justru ditindaki dengan tegas. Namun pada keadaan yang lain, Rasul juga memilih tindakan yang apa? Yang santun, ya, memaafkan, Seperti pada satu ketika ada seseorang mendatangi Rasul SAW, Jika Rasul melihat orang itu ingin mendatangi beliau mengatakan, Bi'sal aku asyirah, Bi'sal aku asyirah. Orang inilah sejelek-jelek saudara bagi keluarga. Namun setelah orang tadi datang menemui Rasul, maka Rasul merubah raut wajah. Yang tadinya raut wajah nggak suka, ya, cemberut. Ketika orang datang, Rasul merubah raut wajahnya, ya, imbisat, ya, wajahnya ramah sama Sayyid. Aisyah yang melihat perubahan wajah Rasul itu bingung. Kenapa wahai Rasul? Ya, jika Sayyid engkau menyambut orang itu, engkau menyambutnya dengan wajah yang berseri-seri. Namun ketika Sayyid orang itu pergi, engkau mengatakan ucapan yang keras demikian. Barakallahu fiik. Baik. Maka Rasul menyatakan,
sesungguhnya ada di kalangan umat manusia itu, barakallahu fikum, kalau disikapi dengan secara frontal, secara terang-terangan, maka kejelekan yang akan ditimbulkan itu lebih besar. Barakallahu fikum. Itu merupakan uslub dalam dakwah. Barakallahu fikum. Dan kita bisa menentukan uslub apa yang kita pilih setelah kita mengetahui poin yang kedua tadi, yaitu keadaan mad'u. Ya. Itulah fungsi kenapa kita harus mengetahui keadaan dari mad'u. Yaitu apa? Agar supaya kita bisa menentukan uslub apa yang pas, cara apa yang pas yang bisa kita terapkan kepada mereka. Barakallahu fikum. Baik. Contohnya seperti dalam rumah. Ya, ini mungkin medan dakwah yang terkecil bagi masing-masing kita. Ya, rumah yang kita tinggali. Di dalam rumah itu terdapat pria, wanita, ya, orang tua, anak kecil, barakallahu fikum. Baik. Dan di dalam sebuah rumah itu juga terdapat yang namanya kebaikan dan juga terdapat yang namanya keburukan atau kejelekan. Barakallahu fikum. Maka di sini kita dituntut barakallahu fikum untuk bisa memanage itu semua. Ya. Bagaimana upaya kita agar supaya rumah dan penghuni rumahnya barakallahu fikum itu menjadi orang yang baik-baik dan meninggalkan yang namanya keburukan. Barakallahu. Dan satu faedah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh yang harus diperhatikan dalam uslub berdakwah di rumah. Kata beliau yang pertama, kita harus meninggalkan yang namanya prinsip al-ijab wa salbiyah, yaitu prinsip mendikte. Ya. Kamu harus begini. Kamu harus begini. Kamu harus begini. Mewajibkan orang. Wa salbiyah, larangan-larangan. Enggak boleh begini, enggak boleh begini, tidak boleh begini. Jangan begitu, jangan begitu. Barakallahu fiik. Jadi prinsip diktator dalam mengatur rumah tangga itu harus dijauhi. Itu yang disebutkan oleh Syekh Shalih. Barakallahu. Baik. Dikarenakan hasil yang akan didapati barakallahu fikum dari prinsip diktator ini itu tidak akan optimal. Ya. Kemudian juga waktu bertahannya tidak akan lama. Jadi selama dia ada mungkin keadaan bisa menjadi tenang dan normal gitu ya. Namun ketika dia sudah tidak ada, maka orang-orang di rumah merasa bebas. Barakallahu fikum. Sehingga prinsip diktator itu bukan prinsip mendidik yang bagus. Kalau diterapkan dalam setiap situasi dan kondisi. Tetapi tidak bisa juga kita katakan ditinggalkan secara mutlak. Ada beberapa keadaan kita menggunakan prinsip ini. Barakallahu. Itu disebutkan lagi. Ya, terkadang kita memang harus, kata beliau, barakallahu fikum, harus sabar, ya. Harus bisa rela mungkin sebagian kemungkaran-kemungkaran itu terjadi di rumah kita. Tapi kita membiarkannya itu untuk sebuah kemaslahatan. Bukan untuk membiarkannya terus-menerus terjadi. Ya, di rumah kita. Mungkin ada di kalangan keluarga kita yang tidak mau mengerjakan sholat.
Aman ya? Baik. Maka kurang tepat kalau kita menggunakan prinsip tadi. Iya. Memaksa dia, barakallahu fikum, untuk mengerjakan sholat tadi. Apalagi mungkin kalau usianya masih terlalu kecil, ya, belum baligh, barakallahu fikum. Baik. Jadi awal-awal digunakan prinsip yang lemah lembut, barakallahu fikum. Kecuali kalau memang dia sudah mencapai usia yang baligh, baik, bagaimana disebutkan oleh Rasul, ya, sampai 10 tahun, maka itu baru kita menggunakan cara yang baik, lebih keras, barakallahu. Itu disebutkan oleh dia. Baik. Selanjutnya, dari ketentuan atau dhawabit yang perlu kita perhatikan dalam yang namanya dakwah, selain ikhlas, kemudian basirah, adalah al-hilm. Prinsip hilm, santun, barakallahu fikum, wal anan, dan kehati-hatian. Hingga dalam berdakwah kita sangat-sangat dianjurkan untuk memiliki yang namanya kesantunan dan kehati-hatian. Tidak terasa gerusuh, baik, dan tidak gampang untuk terpancing emosinya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah mengatakan kepada seorang sahabi, Abdullah bin Asad, iya, baik. Rasul mengatakan, Inna fika khaslatani yuhibbahumullah. Sungguhnya pada dirimu ada dua perangai yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Rasul mengatakan, baik, al-hilmu wal ana, yaitu kesantunan dan kehati-hatian. Hal ini Rasul ucapkan kepada beliau ketika datang utusan dari kaumnya, menemui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai delegasi. Maka ketika sampai di Masjid Nabawi, ya, jadi semua kaumnya ketika melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu langsung, ya, langsung mereka menambatkan, kendaraan-kendaraan mereka, kuda-kuda mereka, langsung berlari untuk menemui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berbincang-bincang dengan beliau. Sedangkan beliau ini usianya paling muda, namun tindakannya sangat bijaksana. Dia terlebih dahulu mengikatkan kendaraannya, kemudian dia mandi rapi, kemudian dia mengganti bajunya yang tadi dari safar yang sudah lusuh dengan baju yang bagus, yang rapi. Kemudian setelah itu baru menemui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat tindakan yang demikian tidak gerasa gerusu, Rasul mengatakan ucapannya, Inna fika khaslatani yuhibbahumullah wa rasuluhu al-hilm wal an. Barakallahu fiik. Walaupun usianya muda, tetapi tindak tanduknya itu melebihi orang yang dewasa. Barakallahu. Ini enggak terasa gerusu. Baik. Apalagi dalam masalah dakwah. Barakallahu fiik. Ya. Sangat-sangat diharapkan bagi kita untuk bisa bersikap tenang. Ya. Terlebih lagi dalam mensikapi yang namanya fitnah yang ada. Barakallahu. Apalagi kalau fitnah tadi terkait dengan para ashabi.
apalagi kalau terkait dengan para masyayikh, orang-orang yang memiliki ilmu. Barakallahu. Maka di sini diharapkan dari kita semua untuk bisa bersikap tenang dan hati-hati. Barakallahu. Jangan terlalu cepat untuk menghukumi seorang alim dari kalangan ahlus sunnah. Barakallahu. Kemudian yang terakhir yang bisa kita sebutkan dalam pertemuan kali ini terkait dengan dhawabit dakwah adalah as-sabru, yaitu sabar. Barakallahu. Dan ini nasihat yang disebutkan oleh Luqman kepada putranya. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil 'urfi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabat. Inna dzalika min 'azmil umur. Luqman menyatakan kepada putranya, wahai putraku, tegakkanlah sholat, perintahkanlah kepada kebaikan dan laranglah dari yang namanya kemungkaran. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, wasbir ala ma asoba, sabarlah kamu dalam menerima apa saja yang akan menimpa kamu ketika melakukan amar ma'ruf nahi munkar tadi. Barakallahu. Karena kan memang yang namanya dakwah, mengajak orang kepada kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, itu banyak lika-likunya. Barakallahu. Dan juga membutuhkan kesabaran. Juga barakallahu fikum, orang yang kita ajak, yang kita seru itu macam-macam. Ya. Ada di kalangan mereka orang yang memang sangat-sangat gampang. Hatinya itu sangat-sangat terbuka. Barakallahu. Untuk kita ajak, untuk kita arahkan. Barakallahu. Ada juga tipe-tipe manusia yang ngeyelan. Ya. Yang banyak protes. Barakallahu fikum. Yang banyak kritik. Ya. Maka untuk mensikapi orang-orang demikian itu butuh yang namanya kesabaran. Tidak bisa kita merubah seseorang itu dalam waktu yang singkat seperti membalikkan telapak tangan. Kita harus bisa melihat mereka seperti melihat kita pribadi. Apakah dulu ketika kita mengenal dakwah yang hak ini juga gampang? Saya rasa tidak. Melalui tahapan yang sangat panjang. Apakah dulu ketika kita dinasihati oleh saudara kita tentang perkara yang benar dari dakwah ini langsung kita terima? Saya rasa tidak. Mungkin sebagian kita melontarkan beberapa argumen-argumen untuk mematahkan seruan saudara kita tadi. Barakallahu. Mungkin yang tadinya dari ikhwani terus ikut kajian Khawarij, kemudian juga pernah tabligh, kemudian pernah LDII dan yang semisalnya. Barakallahu fikum. Itu proses. Barakallahu. Dan itu ada hikmah sendiri yang Allah inginkan. Sehingga ketika kita menyuruh atau mengajak orang lain tadi, kita juga harus bercermin dengan diri kita pribadi. Barakallahu. Apakah kita juga gampang dulu ketika mengenal dakwah seperti ini? Tidak. Melalui tahap. Sehingga sekali lagi itu membutuhkan yang namanya kesabaran. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau dalam musim haji, kalau saya tidak salah menyuruh ahli Taif,
Jika dakwah di kampung halaman itu nampaknya kurang optimal, kurang membuahkan hasil, barakallahu fikum, beliau mencoba dakwah di luar. Ya, saya menyuruh ahlu taif untuk mengikuti dakwah beliau. Barakallahu. Yang ketika beliau menyeru mereka untuk bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah dan persembahan, ternyata tanggapan mereka tanggapan yang negatif. Ya, mereka malah bertindak apa? Barakallahu fikum. Tindak anarkis gitu Pak ya. Melempari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Batu-batuan sampai kaki beliau berdarah. Dalam kesempatan seperti ini malaikat gunung itu datang menawarkan bantuan. Ya. Gimana ini? Mau dikasih pelajaran orang-orang itu? Biar tahu rasa barakallahu itu. Di sini beliau sallallahu alaihi wasallam menunjukkan barakallahu fikum dua hal yang kita sebutkan tadi dalam doa dakwah. Ya, al-hilm, kesabaran, was-sabr dan kesabaran. Beliau barakallahu fikum justru mengeluarkan sebuah ucapan yang sangat luar biasa. Dia mengatakan tidak. Ya. Mungkin saja mereka saat ini menolak dakwah. Tapi saya masih mengharapkan ada di kalangan keturunan mereka yang akan menerima dakwah ini. Dan terbukti. Ya, saat ini Taif menjadi kota ilmu. Barakallahu. Sekian banyak ulama yang terlahir dari sana. Barakallahu. Baik. Sudah butuh yang namanya kesabaran. Allah Ta'ala subhanahu insyaallah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalu barakallahu.